Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Hari ini kita akan belajar membuat aplikasi Flutter, dimulai dari struktur dari aplikasi, dan kita juga akan belajar mengenai app bar pada Flutter. Oke, kemarin kalian sudah belajar bagaimana caranya membuat aplikasi pertama kali ya. Nah, oleh karena itu hari ini kita coba akan buat lagi yang baru untuk latihan kita nanti. Kita pilih View, Command Palette, lalu pilih New Application Project, dan kita arahkan ke tempat directory yang kita inginkan untuk menyimpan aplikasi Flutter. Kita simpan di sini saja ya. Ke dalam folder belajar Flutter. Lalu kita pilih select a folder to create the project in. Nah, di sini kita beri nama belajar Flutter gitu. Nah, untuk penulisan project ini semuanya menggunakan huruf kecil ya, atau sering kita sebut dengan snake case ya. Jadi tidak boleh ada huruf besar, dan pemisahnya ini menggunakan underscore. Oke, kalau sudah kita tekan enter. Kita tunggu semuanya di generate oleh Flutter untuk project awalnya. Nah, sepertinya sudah selesai ya untuk create projectnya. Kalau ada muncul yang seperti ini bisa kita yes aja. Nah, ini adalah tampilan awal dari project yang kita buat. Nah, untuk memudahkan kita, ini semuanya akan saya hapus saja ya. Kita akan mulai buatnya dari awal. Oke, jadi ini kita hapus dulu semuanya. Nah, sekarang kita akan bikinnya dari awal ya. Oke, pertama kita akan buat dulu importnya, yaitu berupa material app dari material design gitu ya. Kita buat package Flutter, atau kita langsung tulis aja deh material. Nah, gitu ya, biar cepat. Jangan lupa semikolonnya. Oke, setelah kita import material .dart ini, berikutnya adalah kita akan buat metode void main kita akan bikin ini dulu ya, stl stateless widget. Nah, jadi perlu diketahui bahwa semua yang ada pada Flutter ini merupakan widget. Widget itu bisa apa ya, yang mudahnya itu kayak button itu widget, app bar itu widget. Jadi nah, di Flutter ini konsepnya adalah semua yang ada itu disebutnya widget. Teks itu juga widget gitu ya. Nah, di sini kita akan buat ini dulu kelasnya ya, kelasnya stateless widget. Lalu sini kita beri nama my app gitu. Kita beri namanya my app. Dan untuk menjalankan ini Flutter perlu satu buah metode lagi, yaitu main. Sama seperti waktu kalian belajar Java, kalau yang pernah belajar Java ya, nah itu perlu main method untuk menjalankan Flutternya, untuk menjalankan aplikasi Java kan gitu. Nah, sama di Flutter juga konsepnya begitu. Jadi dia membuat method mainnya dulu agar aplikasi ini bisa dijalankan. Method main ini biasanya hanya ada satu saja di dalam file gitu ya. Void main. Nah, apa yang dijalankan? Yang dijalankan run app, yaitu si my app gitu. Sudah selesai. Nah, sekarang ini adalah project awal yang kita buat. Kita bisa jalankan. Kita klik run, start debug.
Oke, sekarang aplikasi kita sudah muncul ya, tapi isinya blank gitu, nggak ada apa-apanya. Nah, mungkin kalau kelihatannya supaya lebih bagus gitu ya, kita bisa lakukan ini, running ini di emulator. Saya akan coba. Di sini saya akan memasangkan handphone saya dulu ke komputer ya dengan mencolokkan USB. Kita akan coba. Oke, sekarang ini handphone saya sudah terdeteksi di sini. Nah, berikutnya adalah kalau sudah dicolok ya, biasanya di sini nanti akan terdeteksi gitu device-nya apa aja. Nah, ini contohnya nih yang connect SMA715F itu adalah handphone yang saya punya gitu. Sedangkan yang Chrome, Edge itu webnya gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba jalankan di handphone. Nah, terus supaya handphone saya bisa kelihatan ke layar, saya akan coba mirroring. Kebetulan saya punya aplikasi Earphone ya. Dengan ini nanti saya bisa mirroring. Sebentar. Oke, kita akan pair manual aja, create pin code 180794751. Oke, lagi nge-pair ya. Nah, Earphone ini merupakan aplikasi bawaannya Microsoft ya. Kebetulan di Samsung itu juga ada link to Windows biasanya. Nah, itu yang saya pakai untuk mirroring gitu. Untuk mirroring ini nggak wajib ya, ini hanya cara saya menampilkan agar handphone saya itu bisa kelihatan di komputer gitu. Oke, skip. Nah, sekarang saya akan coba tampilkan screennya. Oke, start now. Ya, ini tampilan dari HP saya. Oke, saya minimize ya. Nah, ini tampilan HP-nya. Ya, ini nanti bisa kelihatan ya. Oke, sekarang coba kita jalankan di HP ini. Caranya pastikan kita sudah memilih yang di sini nih. Pilih handphone ya, runningnya ya. Terus klik run, start debug. Nah, kita juga bisa switch di sini, memilih, memindah dan yang lain-lain. Itu karena tadi kan kita udah coba tuh untuk runningnya di Google Chrome kan. Minggu sebelumnya juga sama, kita runningnya di Google Chrome. Nah, tapi kita belum pernah ngerunningnya itu di real device gitu ya, atau emulator. Nah, ini hari ini saya coba praktikan gimana cara ngerunningnya itu di real device atau di emulator lah gitu ya, sama aja. Oke, kita tunggu sampai selesai. Oke, ini saya buat 2 layar aja biar kelihatan. Karena ini baru pertama kali saya menggunakan Flutter di komputer ini ya, maka dia harus mengenali dulu SDK yang dipakai di HP yang saya gunakan gitu ya. Jadi dia akan menyesuaikan dulu sampai itu selesai, baru nanti prosesnya kita bisa lihat aplikasi kita muncul di layar handphone. Jadi untuk awal dia memang agak lama ya, jadi jangan khawatir, ditunggu aja sampai selesai prosesnya dan pastikan kalian terkoneksi ke internet. Oke, saat ini sudah proses install ya. Nah, oke, nah inilah tampilannya kalau kita menggunakan real device ya. Jadi tampilannya blank hitam. Kalau tadi kita menggunakan Chrome itu tampilannya kan putih blank gitu ya. Nah, oke, jadi ini adalah tampilan awal dari aplikasi kita.
Kenapa masih blank hitam? Ya karena kita belum menambahkan apapun di dalamnya gitu ya. Kita baru bikin strukturnya dulu gitu ya. Oke. Nah, berikutnya kita akan coba buat ya. Kontainer ini kita hapus, kita gantikan langsung dengan material. Nah, biar apa nih kita tambahkan material app? Oke, sekarang coba kita lihat error ya di browser. Nah, sekarang kita buka Flutter hierarchy. Nah, jadi kalau kita lihat aplikasi Flutter itu dibungkus dengan material app. Nah, di material app itu kita nanti bisa menuliskan judul dari aplikasinya dan juga bisa menuliskan apa-apa saja yang diperlukan, misalnya seperti home nanti harus ada scaffold ini nantilah yang membungkus app bar dan body gitu kan. Nah, jadi strukturnya itu seperti ini gitu. Oleh karena itu di sini di coding kita tadi kita memerlukan material app dulu gitu untuk membungkus semua widget-widget yang ada di bawahnya gitu, karena semua widget-widget yang ada di bawahnya ini hidup di dalam material app gitu ya. Oke, sekarang coba kita lanjutkan. Tadi aplikasi kita masih merah ya. Oke, nah untuk berikutnya kita tinggal enter, kita tambahkan title. Nah, kok kita tahu di situ ada title? Nah, iya, kita bisa lihatnya dari hierarki yang tadi saya sampaikan gitu ya. Material app di sini ada title gitu. Dan juga ada home. Nah, jadi kita bisa tambahkan keduanya itu. Nah, titlenya apa nih? Titlenya misalnya belajar Flutter. Oke. Nah, oke, masih merah ya, nggak jadi masalah. Nah, lalu kalau kalian ingin menghilangkan ini ya, kita juga bisa kok hapus aja langsung ininya. Ya, bisa dihapus, nggak jadi masalah. Atau kalau mau tetap ada di sana juga nggak apa-apa gitu ya. Nah, ini merah ini karena ada hal lain yang nanti perlu kita perbaiki. Oke, berikutnya setelah kita tambahkan title ya, berikutnya lagi kita coba tambahkan home atau theme-nya. Nah, theme data, primary color, color titik red. Oke. Nah, berikutnya coba kita refresh ya. Oke, memang masih error ya. Nah, berikutnya lagi adalah kita tambahkan home. Tadi kan title-nya sudah, theme-nya sudah. Nah, berikutnya kita tambahkan home-nya. Nah, nanti home ini berisi body dan juga apa tadi sesuai dengan struktur, ada body dan app bar gitu. Jadi untuk saat ini memang belum muncul ya gitu. Nah, di sini home, saya tulis home. Nah, seperti ini. Nah, untuk awal pasti nanti akan error ya bagian sini ya. Kenapa? Karena kita belum membuat kelas home-nya. Nah, jadi kita akan buat dulu kelasnya di sini. Kelas home extends stateless widget. Nah, lalu kita tambahkan widget build
build context, dan di sini kita return scaffold app bar. Oke, kita kasih ini. Nah, sini kita lihat. Nah, ini masih error ya. Kita akan perbaiki errornya. Untuk memperbaiki errornya kita tinggal ini aja ya, tinggal restart aplikasinya di sini. Nah, tinggal kita restart. Nah, maka nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini kalau kita lihat, kita sudah punya yang namanya app bar yang ini nih, yang atas ya. Nah, terus scaffold itu apa? Scaffold itu adalah pembungkus dari widget di dalamnya. Jadi kan tadi kita udah tahu tuh tentang material app gitu ya. Nah, coba kita cek lagi bagian hierarki. Di material app ada title kan. Nah, lalu selain title di sana juga ada home. Nah, di dalam home baru ada yang namanya scaffold. Scaffold inilah yang nantinya membungkus app bar, body, title ya, center dan yang lain-lain widget-widget yang ada di dalam sini. Nanti dibungkusnya lewat scaffold. Oke. Nah, itu semua sudah kita lakukan di sini ya. Nah, lalu langkah berikutnya adalah kita akan coba menambahkan title-titlenya di sini gitu. Nah, oke. Nah, sekarang di app bar ini misalnya nih kita mau lihat propertinya apa-apa aja yang ada di dalam app bar. Kita bisa tekan kontrol spasi. Nah, ini adalah properti-properti yang kita bisa pakai untuk app bar gitu ya. Ada banyak properti-propertinya. Sekarang coba kita akan setting background dulu. Nah, kita coba buat background. Situ ada background color dan akan kita ganti warnanya colors. Kita coba ganti menjadi deep purple. Kita coba simpan. Nah, maka warnanya akan berubah. Yang awalnya tadi merah sekarang menjadi warna purple gitu. Nah, ini untuk cara mengubah backgroundnya gitu ya. Jadi kita gunakan properti background color. Tahu dari mana di dalamnya ada properti background color? Nah, kita bisa lakukan kontrol spasi tadi gitu. Oke, berikutnya di sini coba kita akan tambahkan judulnya ya. Nah, judulnya kita bisa lihat propertinya apa aja sih yang bisa kita pakai. Nah, di sini ada properti yang namanya title. Oke, ini title. Nah, title ini harus diisi dengan apa? Kita lihat. Mana sih? Oh, ini. Nah, the primary widget display in the app bar. Nah, jadi title ini harus diisi dengan widget. Widgetnya berupa apa? Berupa teks. Nah, di sini kita tinggal isikan aja judulnya. Judulnya misalnya adalah belajar Flutter pertamaku. Oke, sekarang sudah ada nih judulnya ya. Atau ini aja deh, Flutter app gitu ya, biar nggak terlalu kepanjangan. Nah, ini sudah ada ya kan. Jadi untuk menuliskan judulnya kita tinggal buat seperti ini, Flutter app. Nah, nanti maka akan muncul pada app barnya gitu ya. Oke, semudah itu caranya. Lalu bagaimana nih kalau kita ingin membuat styling
pada teks yang ada di sini. Nah, kalau kita ingin membuat style, kita bisa tambahkan stylenya. Di mana sih nambahkan stylenya? Di sini. Nah, style gitu. Jadi sama kayak kalian belajar HTML kan bisa nambahin style tuh pakai CSS. Nah, di sini juga sama di Flutter, kita bisa menambahkan stylenya. Oke, sekarang kita coba tambahkan. Kita lihat ya, style itu harusnya ditambahin apa di dalamnya. Nah, style, kalau mau kita bikin styling text itu harus pakai yang namanya text style gitu ya. Nih, ada instruksinya. Nah, jadi di sini kita tinggal tambahin aja text style gitu. Jadi jangan bingung nanti mesti apa nih isinya gitu ya. Kita bisa arahkan kursor kita ke sini. Jadi nanti kita akan diberitahu apa-apa aja yang mesti kita tambahin. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita coba enter ke bawah. Kita tambahkan color. Colornya kita buat warnanya itu biru ya, blue. Nah, maka si teksnya ini nanti akan berubah warnanya menjadi warna biru gitu. Nah, kita pengen misalnya teksnya ini tebal, bukan hanya gini aja, ini kan normal ya. Nah, kita tambahkan supaya dia tebal. Apa sih pilihannya? Kita tinggal kontrol spasi aja gitu, nanti akan muncul kan semuanya di sini. Nah, ada font size, berarti buat ngatur besar kecilnya size dari teks gitu ya. Nah, sini ada font weight. Nah, ini yang akan kita pakai, font weight. Font weight-nya ini apa aja isinya? Kita lihat kalau font weight. Nah, font weight ini the typeface thickness to use when painting the text. Oke. Berarti kita bisa isi angka nih, atau kita isikan, kita lihat ya. Nah, contohnya katanya bold. Oke, kita isi bold. Tapi kok nggak mau ya, malah error. Nah, berarti ada hal yang perlu ditambahkan lagi. Apa misalnya? Nah, yang perlu kita tambahin adalah kelasnya, font weight titik bold gitu. Nah, sekarang dia lebih tebal. Kalau mau teksnya lebih besar ya berarti tadi pakai apa? Pakai font size. Nah, font size Nah, font size-nya kan nggak ada, berarti kita langsung kasih angka. Nah, gitu ya. Jadinya kan besar. Gitu. Jadi itu tata caranya mengatur style pada Flutter gitu ya. Oke. Coba saya besarkan aja. Oke, ini tadi kita sudah buat seperti ini. Nah, sekarang misalnya nih nanti stylenya terlalu panjang ke samping gitu ya, kita bisa tekan S aja, atau kalau kita mau turunin ke bawah kita bisa kasih koma di sini, kasih koma terus kita tekan S. Nah, dia nanti otomatis akan turun ke bawah. Tapi kalau kalian nanti nggak kasih koma, dia akan menganggapnya masih satu baris saja gitu. Nggak jadi masalah sih gitu ya, tapi biasanya akan menyulitkan kita kalau codingnya itu udah makin banyak gitu. Nah, jadi supaya memudahkan kita biasanya kalian saya gitu terutama itu bisa tambahkan koma di belakang sini. Lalu kita tekan Ctrl S. Nanti otomatis dia akan menyesuaikan gitu ya. Jadi kalau punya kan, oh ini kenapa nggak turun? Ketika disimpan malah balik lagi gitu kan. Nah, itu berarti kalian lupa taruh koma di belakangnya gitu ya. Oke, berikutnya apalagi yang ada di sini di dalam adbar. Kita bisa tambahkan, nah ini ada action ya. Nah, coba deh kita tambahkan action. Nah, kalau kita lihat action
ini merupakan dia mintanya isinya harusnya berupa list dari widget gitu, jadi kumpulan widget. Oke. Nah, caranya gimana tuh bikinnya? Nah, oke, caranya kita tinggal bikin aja di sini ya. Kita isi dengan icons, account, ada nggak circle. Nah, kita simpan. Nah, sekarang sudah ada ya icon di sini gitu. Kita misalnya mau tambahin lagi karena dia berupa list. Nah, jadi kita bisa tambahin bukan hanya satu gitu ya, tapi banyak. Nah, kita kasih koma karena kan dia list bentuknya. Di sini kan mirip kayak array itu gitu ya, tapi yang ada di sini dia mintanya list dari widgetnya icon. Nah, kita tambahin lagi icon-icon yang lain, misalnya icons harusnya di sini nih bikinnya ya, icons titik alarm. Nah, gitu kan, ini udah ada kan icon-iconnya gitu ya. Nah, terus bisa nggak sih sebenarnya misalnya kita pengen si sorry nih subuh ya, tulisan ini, judulnya, title-nya ini kita taruh ke tengah gitu. Bisa aja. Caranya gimana? Kita tinggal tambahin ini. Coba kita lihat ya ke sini. Ada nggak? Bottom opacity kan banyak banget tuh ya. Kita coba center. Nah, itu ada ya, center title. Nah, di sini kita lihat center title itu mintanya apa. Nah, center title ini mintanya adalah nilai berupa boolean gitu. Whatever the title should be center. If this property is null, then fbar temp center title of is used. If that is also null, then value is adapted to the current target platform. Oke. Nah, jadi dia intinya mintanya itu boolean. Oke, sekarang kita coba kasih true aja. Nah, kita kasih true, kita simpan. Nah, maka otomatis si title-nya itu juga akan berada di tengah gitu. Oke, saya rasa itu ya yang bisa kita kerjakan untuk pertemuan ini. Dan di sini nanti tolong dipelajari mengenai fbar. Misalnya di sana kalau kursornya kita arahin ke situ tuh pasti akan ada deskripsinya, ini buat apa gitu ya, penjelasnya. Dan ini kalau kalian merasanya misalnya nggak rapi gitu ya, kalian bisa Ctrl A, lalu di sini ada yang namanya format dokumen. Nah, format aja gitu, tapi ini sudah yang rapi nih. Kalau kalian mau taruh ke bawah juga bisa, kasih koma kayak tadi yang saya sampaikan, simpan. Nah, maka dia nanti akan naruh ke bawah. Ini juga sama, misalnya ini mau dikasih supaya turun ke bawah gitu ya, nggak ke samping, kasih aja koma. Nah, dia nanti akan turun ke bawah isinya, isi propertinya gitu. Nah, nanti suatu saat kalau kalian misalnya ini codingnya sudah mulai banyak, kalian bisa lakukan expand collapse ya. Ini kan ada tanda-tandanya nih. Nah, kalau kita klik, nah dia akan di collapse. Ini juga sama. Nah, jadi nanti kan lebih mudah dalam ngodingnya gitu. Nah, gitu ya. Oke, jadi jangan lupa tuh untuk mempermudah kalian bisa gunakan expand collapse yang ada di kiri setelah line number gitu. Oke. Itu aja yang pertemuan hari ini yang bisa kita pelajari. Kita bertemu lagi pada video-video yang selanjutnya. Terima kasih.